Halo, kali ini kami ada di sebuah perumahan dengan segudang fasilitas, ada security, kolam renang, dan juga playground. Teman-teman juga bisa melihat sendiri untuk row-nya ini lega banget dan bisa dipastikan kedepannya ini bakalan bagus, rapi, dan nyaman. Ini lokasinya ada di Sidoarjo Godean. Nah, saat ini akan saya ajak teman-teman untuk melihat satu unit rumah contoh yang sudah jadi, di mana ini luas tanahnya 110 tipe 114. Untuk lebar depannya ini di 11 meter, ke belakang 10. Nah, ini menarik sekali. Ada dua masa bangunan dengan majuan munduran yang menarik. Nah, untuk di bagian atas teman-teman ini bisa melihat ada satu atap miring maju ke depan. Dia menggunakan atap bitumen sehingga dilihat dari depan selain tipis itu memberikan kesan yang elegan. Nah, ke sisi sebelah kiri lagi di sini ada satu majuan bentuknya kotak, tapi di sampingnya lagi ya ini ada satu munduran dan itu dia dikasih pasangan kaca jendela, ada yang mati dan juga ada yang hidup sehingga kesannya lebih menarik. Nah, ini di bawah daripada atapnya ini ada satu hal yang menarik ya. Di bawah atap ini ada yang menarik teman-teman, ada satu permainan kisi-kisi. Nah, itu ada sebuah jendela ditutup dari depannya dengan permainan semacam kayu-kayuan yang disusun. Nah, untuk di sebelahnya sendiri itu simpel saja ya, permainan profilan garis-garis vertikal biar kesan tingginya itu dapat. Nah, turun lagi ke bawah, ini yang bikin gagah adalah adanya satu garis lurus dari ujung sampai ke ujung. Dia memberikan kesan simpel, minimalis, tapi karena untuk dimensinya yang tebal dia kokoh. Nah, yang menarik adalah di sini ada satu permainan list tipis ya, semacam dari plat besi, itu biar nanti aliran airnya itu tidak langsung turun, bisa merambat ke bagian dalam. Dan termasuk di sebelah sininya itu, sebelah sini sudah ada satu plat kecil untuk mengantisipasi air tidak masuk ke area plafonnya. Oke, untuk sisi di sebelah kiri depan rumah ini sudah ada landscape taman menarik ya. Ada warna batu hitam, di sini didominasi dengan rumput gajah mini. Nah, nanti untuk signam rumahnya tinggal dibikin saja, dan di baliknya ini dimanfaatkan untuk menaruh tempat sampah. Untuk area carport ini cukup lega, bisa untuk 2 mobil dan sepeda motor masih bisa berjejer. Untuk material yang dipakai dia menggunakan batu ukuran 20 x 20 sehingga mirip semacam konblok, tapi bahannya dia lebih kokoh lagi. Nah, di bagian depan ini masih ada satu space tambahan lagi, sehingga misalkan teman-teman membutuhkan extend ruangan itu bisa memanfaatkan lahan yang seperti itu, dan supaya lebih maksimal lagi untuk penataannya teman-teman bisa mengambil unit-unit yang siap bangun nantinya. Oke, nah di bagian depan sini ini juga ada satu permainan kayu-kayuan ya, disusun, ada yang kotak, ada yang persegi panjang, sehingga memberikan nuansa dramatis ketika ada di depan. Dan ini mirip seperti yang ada di atas tadi, sehingga untuk konsepnya dia masuk satu nada. Nah, ini fungsinya untuk menutup pintu utama, misalkan nanti ketika dia terbuka untuk privasi teman-teman itu masih tetap terjaga. Dan untuk di area teras, misalkan di sini mau dikasih bench nantinya untuk duduk santai ketika mau copot atau pasang sepatu itu bisa banget. Nah, ini untuk pintunya dia menggunakan engineering wood teman-teman, dicat warna hitam, termasuk untuk kusennya ya. Ini cukup gede, udah mendapatkan smart door lock dari si Bari. Kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, kita masuk di dalam rumahnya. Ini langsung ketemu sama area ruang tamu, sekaligus sebagai tempat untuk kumpul keluarga bercengkrama di sini. Nah, ini layoutnya, dimana di sebelah sini sudah ada jendela sehingga nanti untuk pencahayaan juga masuk. Dan ini simpel saja ya, kurang lebih untuk 2 orang. Dan di bagian depannya ini untuk meja kopinya unik. Untuk yang di sebelah sini ini dipotong tidak beraturan. Kalau dilihat dari sini sih kurang lebih dia menggunakan semacam marmer teman-teman. Kemudian di sini dia simpel menggunakan HPL saja. Nah, ini dia simpel saja ya, cuma ada rak-rakan seperti ini.
dan di bagian atas juga kosongan. Cuma yang menarik ketika teman-teman lihat dari bagian depan, untuk lampunya dia disembunyikan dan yang terlihat adalah ambience cahayanya. Oke, di bagian atas ini menarik ya. Untuk plafonnya dia dibikin dari anyaman dan memang benar-benar anyaman, sehingga secara visual 3D-nya di sini benar-benar dapat. Secara vintage-nya, secara alaminya dia dapat. Nah, di bagian belakang ini cukup menarik ya, meskipun memanfaatkan space yang tidak begitu besar, tapi di sini dia ditaruh meja bundar, bisa untuk cukup 4 orang. Jadi biar untuk makan jadi enak. Nah, tidak lupa di sebelah sini dari arsiteknya itu juga menaruh jendela, dan ini yang tengah dia bisa dibuka, yang bawah mati, yang atas mati, sehingga misalkan teman-teman tidak membutuhkan AC, ini bisa dibuka sehingga udara itu bisa masuk. Nah, ini yang menarik nih, dapurnya panjang dari sana sampai ke sini 1 meja. Dan ini untuk penataannya nanti teman-teman bisa menggeser-geser ya. Untuk kitchennya di sini cukup menarik, cuman di bagian depan dikasih profilan, dan untuk membuka dia ditekan, nah baru dia bisa membuka ya menggunakan push button. Untuk yang di sampingnya cukup lega, dan untuk penutupnya juga sudah soft closing sehingga elegan. Nah, itu untuk tempat makan sudah jadi. Di bagian sini ini untuk area peramuan ya, dimana nanti teman-teman bisa motong, bisa masak. Dan ini juga untuk warnanya kitchen yang ada di bagian atas sudah serasi dengan yang di bawah. Jadi kalau dipegang secara langsung, kalau nggak salah dia menggunakan dupo teman-teman, sehingga di sini bisa rapi ya. Dan untuk di bagian dalamnya ini dia menggunakan lapisan ya, semacam HPL, tapi dia yang bagus karena ketika dipegang secara langsung ini seratnya itu benar-benar terasa. Nah, bagian dalamnya ini ada rak-rakan yang cukup proper. Nah, untuk di bawah ini teman-teman bisa melihat gimana simple dan clean, karena memang untuk cowakannya dia dibikin sama rata, cowak garis lurus sehingga kelihatan lebih rapi. Nah, ini ada yang menarik di sini untuk sinknya teman-teman, dimana dia sudah menggunakan sink under mount, sehingga misalkan ada tumpahan air, ini sangat mudah sekali ya untuk membersihkannya menggunakan kanebo atau sekedar menggunakan kain biasa. Dan materialnya itu juga keren ya, dari TK. Jadi peredam-peredamnya pun di sini sudah oke. Nah, dari samping sebelah sini ternyata di bagian belakang saya ini ada satu space untuk kulkas. Nah, ini tinggal sebenarnya ini masih ada space ya, untuk dimundurkan lagi juga masih sedikit bisa, jadi biar nggak nonjol atau biar lebih rapi. Ini nanti bisa dikasih partisi lagi, jadi benar-benar dia membentuk rumah untuk si kulkasnya, jadi kelihatan lebih rapi lagi. Dan di bagian atas pun ini sudah dikasih storage, jadi nanti untuk penyimpanan barang-barang dia akan lebih banyak lagi. Nah, ini ada satu pintu, ini adalah area servisnya teman-teman. Oke, kalau dilihat sekilas di sini lebarnya tidak begitu ya, kurang lebih di 1,6 1,7, tapi ini ke dalam ini masih jauh nih. Termasuk untuk penyimpanan barang-barang di sini masih bisa. Jadi termasuk untuk gudang, tempat nyuci, dan jemurnya di sini sudah disediakan. Nah, dari sini, nah ini yang menarik, di lantai 1 ada satu kamar tidur. Tapi sebelum ke sana, nah ini ada satu powder room, sehingga misal ada teman main ke sini mau ke kamar mandi, ini sudah bisa. Wah, cukup elegan dan menarik. Masuk langsung ketemu area wastafel, dan untuk dindingnya dia dibikin clean, motifnya tidak terlalu ramai, sesuai dengan konsep rumah ini minimalis. Tapi ketika ke bagian belakang sini dia dibikin nuansa yang sedikit ramai, biar untuk di dalamnya ya dia tidak terlalu sepi. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya yang ada di lantai 1. Sangat cocok sekali bagi teman-teman yang mencari unit yang kamarnya ada di lantai 1. Nah, untuk di bagian tempat tidurnya ini ada yang menarik ya, di bagian belakangnya
dia menggunakan anyaman, dan ketika diraba ini menggunakan bahan semacam kalep teman-teman, sehingga ketika dipegang empuk tapi dia bahannya kuat. Nah, untuk di bagian belakangnya lagi dia menggunakan semacam panel untuk menutupi seluruh dindingnya. Nah, ini ada yang saya suka teman-teman, ada satu almari yang sudah built-in. Nah, ketika teman-teman perhatikan, ini adalah dinding dari pintunya dan dia dibikin rata dengan almarinya, karena memang sejak awal sudah dipikirkan sama arsitek termasuk desain untuk interiornya. Nah, ya dalamnya seperti ini ya, mirip-mirip seperti pembikinan kitchen setnya, cuma di bagian luarnya dia menggunakan semacam serat-serat kain, di bagian atas dia dikasih permanen profilan. Nah, untuk yang di sebelah sini dia ada semacam laci-laci dan rak-rak ya, tinggal nanti dipasang pajangan-pajangan. Untuk di bagian depan ini simpel saja, nanti teman-teman bisa menambah ya, cuma storage dan TV kurang lebih di 32 inch. Nah, ini untuk kamar mandinya, dan pintunya ini dibikin senada dengan pintu utamanya tadi. Nah, ini adalah kamar mandi dalamnya. Luar biasa. Di sini ada satu jendela, itu kaca zigzag sehingga sirkulasi udara itu masih bisa masuk ke sini, ketemu area wastafel. Dan untuk di bagian sini dia dikasih dinding yang warna hitam. Nah, tapi ada yang menarik di bagian bawah ya, dia menggunakan warna yang muda, kemudian di bagian atas ini juga dia menggunakan warna bawah, sehingga seolah-olah jadi bingkai oleh warna muda untuk di bagian dinding sebelah sini saja. Nah, ketika teman-teman masuk lagi untuk dinding yang sebelah sini, dia menggunakan granitel yang senada dengan bingkai yang di sebelah kiri saya ini. Dan ini untuk area basahnya juga sudah dibikin proper ya, tinggal misalkan teman-teman menghendaki untuk dibikin kaca, ini bisa banget. Instalasi water itu sudah disediakan, exhaust fan juga sudah ada sehingga nyaman untuk teman-teman gunakan. Nah, dari kamar tidur di lantai 1 kita bisa langsung naik ke lantai 2, dan tangganya pun ini menarik ya, dimana di sisi sebelah kanan ini dikasih handle dari kayu. Kemudian untuk yang di sebelah sini ya, karena memang ini secara hitungan sudah dibikin pas, di sini dia tidak dikasih handle sehingga biar untuk sirkulasinya dia bakal lebih nyaman. Nah, ini menggunakan kayu untuk stepnya, dan yang bikin menarik di sini adalah dia sudah dikasih granitel juga, sehingga misal teman-teman buru-buru masih pakai sepatu, kena ujungnya dia akan mudah untuk dibersihkan. Termasuk untuk plin yang di sebelah sini. Nah, ini termasuk pembuatan plin yang cukup elegan karena dibikin rata dan dilihat pun enak ya. Yuk kita naik ke lantai 2. Nah, kita sampai di lantai 2, dan untuk pencahayaan di area tangga pun di sini benar-benar dipikirkan. Ada sebuah jendela dan ini bisa dibuka yang tengah, dan atas bawah dia mati, sehingga untuk misal teman-teman butuh sirkulasi udara tinggal dibuka saja. Nah, untuk di lantai 2 ini memang difokuskan untuk istirahat, jadi tidak ada ruang keluarga di sini. Tapi teman-teman yang pengen ada ruang keluarga di lantai 2 itu bisa request untuk yang siap bangun. Nah, ini untuk kamar tidur pertama, kamar tidur anaknya, dimana di sini udah dibikin simple. Dan untuk di sisi sebelah kiri dulu ya, dimana di sini ada satu tempat untuk taruh baju. Ya, ini untuk display saja. Nanti teman-teman bisa requestkan sesuai dengan keinginan, atau yang mau lebih tertutup atau yang model seperti ini. Tapi sudah cukup sih ya kalau untuk seperti ini. Untuk yang baju-baju dilipat sudah ada, kemudian untuk yang gantungan juga sudah ada. Nah, ini yang menarik di sini adalah dia dibikin seperempat lingkaran, sehingga untuk sirkulasi teman-teman masuk keluar ini bakalan nyaman dan tidak khawatir untuk kesandung bagian ujung si almarinya nanti. Nah, di sisi sebelah sini dibikin simpel saja ya. Kemudian untuk di bagian depannya ini full kaca, dan teman-teman perhatikan ini dia mati semua kecuali untuk yang satu ini. Nah,
dia bisa dibuka, sehingga ketika teman-teman butuh udara tinggal dibuka, butuh AC tinggal ditutup. Dan untuk material daripada aluminium pun dia menggunakan material yang bagus dari Astra YKK, hingga kualitas yang ada di perumahan ini dia premium. Nah, kemudian untuk di belakang dia dibikin simpel saja ya, dia menggunakan busa, teman-teman tinggal tambah kreasikan lagi. Oke, kita ke sebelah sini, dan ini ada kamar mandi sharing. Menarik sekali. Kita nyalakan. Ini lega teman-teman ya, ketemu area wastafel, kloset, dan juga shower. Ini sih ukurannya lebih lega dari kamar mandi dalam yang kita lihat tadi. Dan untuk sirkulasi udara ini sudah ada kaca es dan zigzag, sehingga udara masih bisa masuk dan langsung dibuang sama exhaust fan. Untuk pemakaian keramik dia sama ya, di ujung dia menggunakan motif yang rame, dan yang di samping-sampingnya dia menggunakan motif yang simpel saja. Nah, kita ke kamar tidur yang terakhir. Menarik sekali ya, ini bisa langsung dilihat. Kalau untuk di sisi yang sebelah kiri atau bagian depan ini simpel saja, tapi di sini sudah disediakan colok-colokan, misal mau pasang TV bisa banget. Nah, untuk yang di sisi sebelah sini ini ada yang menarik ya, karena di sini yang selain table sudah ada colokan juga, difungsikan sekaligus sebagai meja belajar. Nah, ini untuk pemilihan kursinya pun unik ya, disesuaikan dengan tema plafon yang ada di lantai 1. Dia menggunakan anyaman dan menggunakan kayu. Oke, cukup oke. Ternyata ini tidak ada lacinya. Jadi untuk teman-teman pakai, gunakan nyaman teman-teman. Nah, ini ada satu kaca di mana dia tembus ke bawah adalah area carport, sehingga di bagian depan ini kosong. Nah, untuk area tempat bajunya ini dibikin supaya teman-teman rajin menata bajunya. Untuk yang dilipat-lipat nanti bisa ditaruh sini ya, di bagian bawah ini juga sudah soft closing. Nah, untuk di bagian atas nanti bisa naruh buku-buku dan teman-temannya. Oke, itu sedikit review dari kami. Dan mengapa sih teman-teman harus mengambil unit yang di sini? Karena selain fasilitasnya lengkap, ada security 24 jam, kolam renang, kemudian juga ada playground, dan row-nya yang lega. Ini dari kota juga tidak jauh, kurang lebih di 15-an menitan. Nah, ini untuk teman-teman yang mau mengambil unit siap huni juga ini masih available, dan mau teman-teman yang mau mengambil unit siap bangun itu masih banyak pilihan. Mau yang dari tipe Sapphire dengan luasan tanah 108, tipe 109 itu harga mulai dari 1.550.000.000. Nah, untuk rumah yang kita review kali ini adalah tipe Ruby dengan luasan tanah 110, tipe 114 ini harga di 1.650.000.000. Dan masih ada satu tipe lagi, yaitu tipe Emerald, di mana dia luas tanah 110 dengan tipe 114 harga sama 1.650.000.000, cuma dengan bentuk tanah yang berbeda, sehingga nanti teman-teman bisa lebih mengeksplor untuk layout yang diinginkan. Bagi teman-teman yang ingin survei ke lokasi ini atau konsultasi dulu, boleh banget hubungi saja di nomor yang ada di video ini, atau yang mau nitip jual ini boleh hubungi saja di nomor yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum.